Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan praktikum biokomputasi dengan judul praktikum dasar-dasar penggunaan program R. Kami dari kelompok 2A dari angkatan 18 dengan anggota saya sendiri Siska Ningsih, lalu ada Dimas Surya Pertama, Lola Sutra Islami Arwin, dan Yulis Gitasya. Oke, untuk pembahasan kita kali ini, untuk langkah-langkahnya yang pertama, itu bersihkan panel konsolnya dengan menekan Ctrl L. Ya. Setelah itu, nanti kita ulangi dan modifikasi tahap-tahap serta data pada panduan di atas. Diimprovisasi dengan menambahkan sumber informasi dari internet. Ya gitu, Sis? Ya. Setelah itu nanti di-copy seluruh isi konsol tersebut ke dalam Word. Nah, Kita mulai dari tambah dulu gitu. Ya, boleh. R bisa digunakan sebagai kalkulator perhitungan. Yang pertama kita cobain tambah. Ya. Berapa? 12 tambah 8. Untuk melihat hasilnya kita tekan enter. Lalu keluar enter. Ya. Lalu ada angka 1. Angka 1 ini menunjukkan bahwa ini adalah tanda nomor urut data, dimana artinya angka sesudahnya adalah data dari yang pertama yang di atas. Oke, lanjut. Lanjut kita perkurangan itu yang lain masih 20 kurang 7. Oke, hasilnya 13. Lanjut. Bagi ya? Iya, boleh. Kali atau bagi? Boleh, terserah. 21 kali 3. Nah, untuk di R ini tanda kali yaitu tanda bintang. Jadi 21 dikali 3. 3. Misalnya enter. Enter. Dan hasilnya adalah 63. Oke, lanjut. Lanjut bagi 81 bagi 2. Untuk bagi tanda bagi yaitu tanda pangkat garis miring. Garis miring. Bagi 2. Hasilnya 40,5. Boleh kemana sih? Boleh. Oke, yang pertama itu udah selesai. Lanjut yang kedua, memasukkan nilai ke suatu variabel. Nah, yang ini, misalnya variabel yang bisa digunakan itu X dan Y. Misalnya pertama itu X. Nah, untuk menunjukkan variabel, itu menggunakan tanda panah. Caranya, tanda kurung yang mengerucut, ditambah dengan tanda strip, lalu mau datanya seperti apa, misalnya X adalah 8. Lalu kita bisa panggil lagi data X ini sebenarnya berapa, lalu tekan enter. Jangan lupa kita mendata apa, misalnya data X itu berapa, dan X adalah 8. Nah, di sini bisa kita lihat juga di bagian environment, di values, itu X-nya adalah 8. Bisa juga untuk variabel selanjutnya Y misalnya adalah 7. Kita bisa juga panggil data Y adalah berapa. Nah, Y adalah 7. Lalu ini juga akan keluar di bagian environment. Nah, mungkin seperti itu. Bisa juga kita menggunakan variabel yang agak beragam,
Contohnya, misalnya 7x. 7x. Nah, untuk penggunaan variabel yang angka di depannya lebih dari 1, gunakan tanda kali, yaitu tanda bintang. Kalau di aplikasi R ini, misalnya 7x dikurang 3y. Udah bintang Y. Hasilnya adalah 35. Oke, lanjut. Oh ya, untuk tambahan informasi, sebenarnya untuk variabel ini bisa digunakan juga tandanya itu sama dengan, cuman lebih direkomendasikan menggunakan tanda panah, karena tanda sama dengan itu biasa digunakan di dalam fungsi yang lebih kompleks. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa juga mengolah data nama variabel yang berupa kata. Misalnya, Benda boleh? boleh Pena? pena. Jangan lupa menggunakan tanda panah. Pena ada berapa penanya? 9. Oke. Terus data selanjutnya, harga pena misalnya, atau panjang penanya. Jumlah deh. Oh, panjang boleh. Oh, atau ini ketebalan tinta pena. Tebal aja ya kita tulis. Juga. Tebal 20, sis. Oke. Baru keluar sampai 20. Oke. Terus selanjutnya data apa yang pengen kita ketahui? Misalnya kita pengen tahu harga Penanya. ya, harga pena. Ya, harga dari si penanya. Bukan. Tebal dari si pena. Nah, caranya kita tinggal ketik tebal, lalu kita tekan enter. Lalu kita ketahui bahwa tebal dari si pena adalah 20. Nah, selanjutnya ada tanda pangkat. Untuk kalkulator jenis untuk pangkat. Nah, di aplikasi R ini tandanya digunakan adalah tanda petik di atas tapi yang mengerucut. Misalnya contohnya angka berapa? 5. Oke, misal 5. 5 pangkatnya yang seperti ini. Misalnya 5 pangkat 3, hasilnya adalah 125. Ini juga untuk yang lainnya. Nah, selanjutnya ada berbagai fungsi matematika di R. Ada fungsi logaritma, fungsi akar kuadrat, fungsi faktorial, fungsi gamma, dan ada banyak yang lainnya. Mau dicoba yang mana? Algoritma. Misalnya kita mau coba logaritma. Nah, logaritma kan penggunaan apanya kita tulis dengan log, terus kita buka kurung, misalnya log 10. Log 10 berapa? Adalah 2,302585. Terus ada juga log X kali N. Misalnya ada juga, atau bisa juga misalnya log 10
10x dalam kurung x. Misalnya kita pengen log 10 dalam kurung misalnya 100 mungkin. Ini adalah 2. Lalu ada jenis akar kuadrat. Akar kuadrat ini apanya SQRT atau square root. Caranya klik SQRT terus buka kurung. Kita pengen akar berapa? Akar 30. Oke. Enggak deh, 35, 35. 25. Oke, tinggal klik enter. Kita akar kuadrat dari 35 adalah 5,91 sekian. Oke. Mungkin selanjutnya, lanjut aja atau mau coba fungsi matematika yang lain? Coba aja gimana, Sis? Boleh. Misalnya, mungkin kita pakai yang sering mungkin kita gunakan ya. Misalnya kita pengen cos. Misalnya cos 45. Cos 45 itu berapa? Nah, ternyata cos 45 adalah 0,52. Terus ada juga jenis fungsi R dari ini. Ada cos, lalu ada tan, ada sin. Nah, dan sejenisnya seperti itu. Mungkin sejenis yang lainnya itu jarang kita gunakan. Jadi kita mungkin masuk ke yang lain. Selanjutnya itu penggunaan help. Nah, penggunaan help ini untuk mengetahui arti dan contoh penggunaan sebuah fungsi atau kode. Nah, caranya, misalnya kita pengen tahu fungsi dari SQRT ini apa. Caranya kita ketik tanda tanya, lalu kita ketik SQRT. Lalu tinggal kita enter. Nah, keluar datanya di sini. Seperti itu, ada datanya di... Jadi datanya tuh di description nanti keluar. Ya, di deskripsi yang dibahas ini yang bagian help-nya. Nanti keluar data apa penjelasan dari SQRT itu apa sebenarnya. Nah, ini bisa juga untuk tanda tanya ini bisa juga untuk mencari bantuan untuk suatu topik yang tidak diketahui fungsi atau kodenya. Gunakan caranya yaitu gunakan 2 tanda tanya sebelum kata kunci yang ingin kita cari. Misalnya kita pengen faktorial misalnya. Faktorial. Kita klik enter. Nah, di sini kita bisa lihat faktorial bisa pakai untuk apa. Misalnya, ternyata faktorial bisa untuk digunakan untuk fungsi spesial di dalam matematik, fungsi base-nya. Lalu bisa juga untuk classical N, P, K dari percobaan faktorial. Lalu ada ini juga ternyata faktorial bisa digunakan untuk desain faktorial fraksional dari level 5. Begitu untuk jenis bantuan mencari suatu topik yang tidak diketahui fungsi atau kodenya. Nah, lanjut kita yang untuk vektor. Ada yang mau jelasin? Atau mungkin aku ambil alih dulu. Nah, untuk vektor ini contohnya itu nilai suatu variabel bisa lebih dari 1. Nah, ini itu berupa vektor. Nah, misalnya kita pengen
misalnya kedalaman air misalnya. Nah, caranya kita tinggal ketik kedalaman, lalu jangan lupa untuk menggunakan tanda panah, baru kita klik C dalam kurung. Nah, C ini menyatakan combine, di mana combine ini artinya kumpulan dari semua nilai. Nah, jadi ada beberapa buah data seperti itu. Karena kedalamannya ada 10 meter, lalu ada 35, ada 50, lalu ada 76. Nah, untuk kita juga dengan ada data ini kita bisa memanggil datanya dengan cara kita tinggal kita ketik kedalaman. Nah, data kedalaman itu apa aja? Klik enter dan keluar hasilnya. Data kedalaman itu ada 10, 35, 50, 76. Dan ini bisa kita lihat di environment juga keluar datanya. Ternyata kedalaman itu ada 4 tuh. Nah, misalnya yang lainnya, contohnya kita pengen ketinggian misalnya. Jangan lupa tanda panah, lalu C, buka kurung, karena ketinggian 5 meter, lalu ada 8, ada 13, lalu ada 15. Nah, jangan lupa tutup kurung. Kita bisa panggil datanya lagi. Caranya sama seperti sebelumnya. Tinggal klik ketinggian. Lalu keluar nanti datanya berapa aja. Ada 5, 8, 15, dan 16. Kita juga bisa menghitung jumlah data dari variabelnya. Misalnya, kita pengen melihat jumlah data dari kedalaman data. Caranya dengan cara mengetik length, terus kita buka kurung, lalu misalnya kan tadi pengen kedalaman, kita ketik kedalaman, kurung, lalu tinggal di enter. Nah, lihat baru bahwa jumlah data dari kedalaman ada 4, ada 1, 2, 3, 4. Selanjutnya begitu juga untuk yang ketinggian, kita bisa juga tinggal diubah aja di bagian sini adalah jenis data dari ketinggian seperti itu. Oke, selanjutnya itu penggunaan untuk R untuk menghitung rata-rata, minimum, maksimum dari sebuah variabel. Misalnya tadi data kita ada data kedalaman dan ketinggian. Misalnya karena tadi panjang dari jumlah data dari kedalaman udah, berarti kita coba lagi untuk bagian ini yang bagian ketinggian. Urutannya lagi, Sis. Urutan tadi kan itu kan jumlahnya akan 4 kan? Ya. Terus urutannya? Oh iya, urutannya belum. Urutannya caranya misalnya kita ini ya mencari data pada urutan itu ya. Iya. Oke, misalnya kita
ingin mencari data urutan keempat misalnya dari variabel kedalaman. Caranya itu kita ketik dulu kedalaman, lalu kasih tanda kurung siku. Salah. Kan yang ini, tapi yang ini. Kita berarti kan pengen yang keempat kan. Nah, baru klik enter. Ternyata data kedalaman yang keempat itu 76, yang ini. Oke. Baru kita lanjut yang untuk menghitung rata-rata, minimum, maksimum, dan summary dari variabel. Kita tadi pengen coba yang bagian yang ketinggian kan. Caranya yaitu kita pertama apa dulu ya, mau min, max, atau minimum. Min dulu deh. Baik, cara min dari ketinggian, sehingga kita buka kurung ketinggian. Oke, klik enter. Datanya data 5. Yang ini. Oke, kita lanjut. Apa lagi? Max. Oke, max. Buka kurung dari adalah 15. Oke, baru yang terakhir itu min. Atau min. Ini dari ketinggian. Adalah 10,25. Kita juga bisa SD ini ada yang tahu apa? Tinggi kan? Ya, Oh, oh berarti itu rata-rata ya maksudnya. Atau gimana? kayaknya rata-rata deh. Ya ya. Ya kan? Oke, kita coba aja. Misalnya SD dalam kurung ketinggian datanya 4, oh mungkin SD ini Jumlahnya atau kayak mana? aku juga mungkin data bisa. Dari 5. Kita lanjut aja. Summary lagi kan? Ya. Kita lanjut summary. Buka kurung dari ketinggian. Oh, salah. Ada yang salah ini. Kita klik enter. Di sini ada datanya. Jadi summary tibanya ringkasan dari misi yang di atas. Ada data minimum, ada first quarternya berapa, ada mediannya, quarternya berapa, dan max-nya berapa. Terus kita bisa juga mencari apa? Ya, lanjut cek. Next lagi kan? Ya. Jadi kita mau mencari data keberapa pada suatu nilai tadi kan, maksimum dari minimum tadi. Ya. Caranya kita Which buka kurung ketinggian, tandanya itu misalnya itu tandanya sama dengan kita spasiin dulu sama dengan dari 5. dia data yang berapa? 5. 15, 55 aja 5. 5. Oke.
lalu klik enter. Nah, 5 adalah data ke 1. Oke, lanjut. Itu juga untuk seterusnya, kita bisa juga cari data berapa yang memiliki nilai misalnya ketinggian dari 15, 12, dan 8. Untuk fungsi maksimum dan minimum atau yang lainnya. Lanjut. Selanjutnya itu kita bisa juga mengurutkan data pada variabel. Misalnya kita kan datanya data ketinggian yang sekarang. Caranya klik sort, lalu buka kurung, ketik ketinggian, klik enter. Nah, tadi kan ini datanya sudah berurutan juga kan, disusun. Nah, sebenarnya seperti ini, data yang berantakan itu bisa diurutkan. Karena ini datanya sudah berurutan, jadi datanya sama seperti. Tapi sebenarnya soal ini kan untuk mengurutkan data. Kalau tadi misalnya data awalnya itu ada 8, baru 5, ada 15, baru 13. Nah, nanti di sini kalau bagian urutan itu nanti akan diurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, kita selanjutnya kita bisa juga Dari ketinggian juga anak bahasnya, nak. boleh, Maksudnya itu kayak ya kan ini kita mau coba nilai variabel bisa berupa teks atau huruf. Bisa juga boleh. Tapi kalau ketinggian kan identiknya dengan angka. Atau mau coba yang lain yang simbolnya dengan huruf atau teks gitu. huruf kayak mana? Bisa enggak? Huruf bisa, tapi mungkin itu jenisnya apa? Ada ide enggak? Nah, kayak huruf kapital gitu deh, yang kayak A, B gitu bisa enggak? Boleh. Berarti mungkin kita tulis ininya berarti abjad ya. Iya, bisa. Misalnya abjad, terus jangan lupa panah. Klik C atau combine, buka kurung. Nah, kalau yang seperti ini, kita menggunakan tanda petik. Ini, misalnya abjad apa? Dari A, B, C, D. Hurufnya besar kecil. Besar coba. Oke. Ada A, lalu ada B, C, sampai apa? D, D. Oke. Nah, jangan lupa ini dipastikan menggunakan tanda petik. Terus setelah ada data itu, kita bisa cek nilai dari variabel. Nah, variabelnya tadi kan abjad kan. Caranya itu kita tinggal ketik abjad. Lalu ke enter, keluar abjad itu adalah A, B, C, dan D. Kenapa penggunaan tanda petik? Karena nilai tersebut berupa karakter, bukan suatu yang mempunyai nilai angka. Selanjutnya adalah R untuk sebuah tabel. Nah, tabel dapat dibuat dari menggabungkan beberapa vektor. Masing-masing vektor tersebut akan menjadi kolomnya. Salah satu format yang digunakan untuk membuat tabel adalah data frame. Nah, caranya yaitu kita klik dataku, lalu
panah. Ini data frame dalam kurung. Nah, tadi kan kita pakai jenis datanya ada kedalaman, Ketinggian. kedalaman, ketinggian, lalu Objek. ada objek. Oke, kita enter, lalu kita klik data. Nanti keluar hasilnya. Nah, seperti ini. Ada kedalaman, ketinggian, lalu ada objek. Ada informasi datanya berapa aja. Nah, data ini bisa juga diimpor dari Microsoft Excel. Nah, cuman mungkin karena aku sepertinya nggak ada data file, mungkin kita skip aja dulu ya untuk yang ini. Nah, kita lanjut aja yang selanjutnya, yaitu untuk memanggil data variabel itu kolom di dalam tabel menggunakan tanda S dari mata uang US dollar gitu. Nah, caranya yaitu kita klik dataku, lalu tanda S-nya seperti ini, lalu kita pengen data apa, dan data kedalaman, ketinggian, atau objek. Kedalaman. Oke, kedalaman. Kita klik enter. Nah, data ini kayak gini. Yang tadi kan kita cuman klik, tinggal ketik kedalaman, lalu klik enter kan. Nah, ini cara lain untuk memanggil datanya. Kita juga bisa memanggil data dari tabel yang di sini. Nah, misalnya kita ingin memanggil data dari baris keempat, misalnya dari kolom Keempat kolom 3. Oke, kolom ketiga. Nah, caranya yaitu kita ketik dataku, lalu buka kurung siku. Tadi kan baris keempat, kolom ketiga. Oke, tutup kurung lagi. Lalu klik enter. Tanya D. Kan tadi berarti data baris ketiga, baris ketiga kolom, baris keempat kolom ketiga. Ya, sorry. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan statistika sederhana. Nah, di sini contohnya correlation analysis antara tinggi dan panjang. Nah, caranya, caranya itu ketik core, lalu buka kurung, klik dataku, tanda S mata uang, lalu kita pengen misalnya ketinggian dengan dataku dari kedalaman. Tinggal klik enter. Nah, ternyata correlation analysis antara ketinggian dan kedalaman adalah 0,96 sekian-sekian. Nah, ini contoh dari kita pengen menggunakan membuat sebuah plot. Nanti plotnya akan keluar di bagian sini. Nah, caranya
yaitu kita ketik dulu plot, pengen plot Sama aja di plot, atas ketinggian dan kedalaman. plot kedalaman, koma ketinggian. Lalu kita klik enter. Nah, ada datanya seperti ini. Ada titik-titik. Ini menunjukkan data plot dari kedalaman dan ketinggian. Nah, mungkin untuk sejauh ini seperti itu data-data yang kita olah. Atau ada yang mau coba hal yang lain? Mungkin boleh. Atau cukup aja? Cukup aja, Sis. Oke, Cukup, sis. Nah, oke, untuk step yang ketiga berdasarkan perintah tugas praktikum yang pertama ini, kita disuruh copy seluruh isi konsol yang kita kerjakan ke dalam Word, lalu beri judul praktikum, nama, dan nomor BP di atasnya. Nah, caranya kita tinggal copy, kita blok ke atas. Ini, lalu copy, kita buka Word, tinggal kita paste. Mungkin sekian untuk yang praktikum sekarang. Ada yang mau ditambahin atau penjelasan yang lain atau cukup? Cukup. Oke. Mungkin sekian diskusi kelompok pertemuan pertama mengenai dasar-dasar penggunaan program R dari kelompok 2 angkatan 2018. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.